Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga umatnya, muslimin muslimat. Semoga kita semua termasuk kepada kelompok umat baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat ulama nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yakni kita sudah masuk kepada hari yang ke-16, di mana malam nanti kita sudah masuk kepada malam ke-17, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa berbahagia adanya kita di bulan suci Ramadan ini, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan keselamatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah saum, dan ibadah saum kita yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum yang sedang kita laksanakan juga ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga puasa yang akan kita laksanakan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena sesungguhnya rangkaian ibadah puasa yang kita lakukan akan berujung kepada status atau kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu di antara yang paling utama dan pertama tujuan puasa itu adalah kita termasuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan rangkaian puasa kita termasuk kepada predikat ketakwaan kepada Allah, mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183, di mana Allah menyampaikan ayatnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkanlah kepada kamu sekalian, yaitu puasa, sebagaimana diwajibkannya sebelum kalian atau manusia sebelum kita, dengan tujuannya adalah la'alakum tatakun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita akan menjadi orang yang bertakwa tatkala kita melaksanakan ibadah saum dengan sempurna, ibadah saum yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita bisa menahan emosi, kita bisa menahan nafsu, kita bisa menahan keinginan, di mana keinginan tersebut yang bersumbernya dari syaitan. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa. Maka dengan demikian, tatkala kita melaksanakan ibadah saum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan syariat agama Allah, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah puasa kita akan masuk kepada puasa yang mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menyempurnakan ibadah saum kita, dengan memperbaiki ibadah saum kita, maka oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, barang siapa yang berpuasa dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berbicara masalah dosa-dosa yang akan Allah ampuni, dosa kita di masa yang lalu, memiliki dua syarat utama. Yang pertama adalah iman. Ketika kita berpuasa, baik ada orang maupun ketika lagi kita menyendiri, kekuatan iman ini akan berfungsi tatkala kita berada dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun, baik di rumah maupun di luar rumah, baik sendiri maupun ketika ada orang. Ketika kita di rumah sendirian, di sana bukan berarti tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padahal di sana banyak sekali makanan dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan untuk menghilangkan rasa haus. Tapi ketika kita menyendiri di rumah atau di tempat lain, tidak berani minum, tidak berani makan, tetap kita istiqomah, menahan lapar dan haus, maka di sanalah fungsi iman. Kalau iman kita tidak berfungsi, maka bisa jadi, jangankan lagi sendiri, banyak orang pun kita akan berani makan dan minum di siang hari, di tengah-tengah saudara kita lagi berpuasa. Imanlah yang paling penting di sini adalah bahwa ukurannya tanpa iman, maka kualitas puasa kita tidak akan sempurna. Tetapi dengan berdasarkan iman, maka kita bisa istiqomah, menahan lapar dan menahan haus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Modal yang kedua adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteks hadisnya adalah imanan wahtisaban. Maka yang kedua ini kita seolah-olah melaksanakan ibadah saum, kita melaksanakan ibadah puasa, itu adalah yang menjadi pendorong yang kedua adalah kita mengharapkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa seolah-olah kita dipandang oleh Allah. Bahkan sebenarnya hati kita merasa diintai sama Allah. Dalam hati kita berpraduga bahwa Allah itu maha menatap. Allah itu adalah maha melihat. Allah itu adalah maha waspada terhadap kegiatan apapun, dimanapun yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika kita ingat bahwa ibadah saum ingin mendapatkan dan mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dimanapun kita berada, ada perasaan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat, maka kita tidak bisa membatalkan puasa. Istilahnya tidak berani nyemen, karena puasa yang ibadah puasa yang dapat mengetahui adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perilaku seperti itu, maka kita berkeyakinan bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu mengintai kita, sehingga kita tidak bisa melakukan perbuatan yang keji, tidak berani melakukan perbuatan mungkar, tidak berani melakukan permusuhan tatkala kita melaksanakan ibadah saum. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tapi sebaliknya, tatkala ada orang yang berani berbuka puasa baik secara sembunyi maupun terang-terangan, maka dia adalah beranggapan seolah-olah menganggap Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita tahu tatkala ada manusia, orang muslim, orang Islam yang berakal sehat dan sehat, tidak dalam bepergian, tidak berpuasa, jangankan 1 minggu, jangankan 2 hari, 3 hari, 1 hari saja, maka dia tidak bisa diganti dengan puasa sisa hidupnya. Dan ini adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berbuka puasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan, maka orang tersebut puasanya tidak bisa diganti dengan puasa sesisa hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena yang namanya puasa itu sudah jelas. Ada puasa yang tidak mampu berpuasa di bulan suci Ramadan, ada yang diganti dengan qadha, ada yang diganti dengan fidyah, ada juga yang diganti dengan qadha dan fidyah. Bahkan ada penggantinya adalah puasa kifarat. Orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, yang beragama Islam, sehat dan berakal sehat dan baligh atau dewasa, maka dia tidak termasuk kepada kategori qadha, kategori fidyah, dan juga tidak termasuk kepada kategori puasa kifarat. Karena kalau yang untuk qadha, orang yang sakit atau mungkin orang tersebut dalam perjalanan, wanita yang sedang haid, maka mereka
tidak wajib berpuasa bagi orang yang menstruasi dan juga orang yang sakit apabila ada kesempatan di luar Ramadan dibayar dengan qadha. Yang kedua adalah fidyah. Fidyah itu sudah jelas bagi lansia yang sudah tidak ada hirupan, tidak ada harapan untuk hidup lebih panjang, maka dia tidak wajib berpuasa dan penggantinya adalah fidyah, memberi makan kepada fakir miskin setiap hari. Kifarat pun juga demikian. Orang yang harus kifarat tatkala dia membatalkan ibadah saum di bulan Ramadan dengan melakukan hubungan suami istri tanpa membatalkan terlebih dahulu. Itu adalah kifarat. Nah, ini masalahnya. Orang muslim dewasa tidak bepergian, sehat lagi, tidak berpuasa, maka 1 hari saja puasa Ramadan, berbuka puasa di bulan Ramadan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan, maka dia berharap ingin diqadha tidak akan terbayar. Dia ingin puasa kifarat 2 bulan berturut-turut juga tidak akan terbayar. Maka hadisnya kata baginda Rasul, man aftara yauman min Ramadan lam yakdi siyam dahri. Barang siapa orang yang berbuka puasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan bi ghairi udrin, tanpa ada udur, tanpa ada rukhsah, maka tidak bisa diganti dengan puasa sisa hidupnya. Ini ancaman bagi orang muslim yang sengaja tidak berpuasa dengan tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, maka orang tersebut seolah-olah pada hari itu ketika dia tidak berpuasa, seolah-olah dia adalah memproklamirkan atas kekafirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan demikian mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita selalu istiqomah, bisa melaksanakan ibadah saum yang sempurna, bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi minimal kita termasuk kepada saum khawasil khawas atau saum khawas. Karena saum itu ada 3 tingkatan, 1 puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga adalah khawasil khawas. Kalau awam hanya nahan lapar dan dahaga, akan tetapi berkata masih kasar, tutur kata masih kotor, dan selalu melakukan perbuatan keji dan munkar, sementara dia adalah bisa nahan lapar dan haus, akan tetapi tidak bisa nahan emosi, tidak bisa nahan amarah, tidak bisa nahan keinginan yang datangnya dari syaitan. Dan yang kedua adalah puasa khawas, yaitu puasa khusus. Jangankan menahan lapar dan haus, tapi dia mampu menahan panca inderanya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga adalah puasa paripurna, yakni puasa khawasil khawas. Inilah puasa di antara puasa yang mempunyai predikat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa harapan ke sana, akan tapi kita memiliki puasa khawas pun juga sudah alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya
penyampaian dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, jelas itu adalah dari kebodohan diri saya sendiri, dan apabila ada baiknya, ada bagusnya, bukan mungkin, itu yakin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.